200 agama. Nah di sini ini ada nama agama yang pernah sempat jadi pembicaraan. Ini agama Bahai, agnostik. Agama Bahai ini lahir tahun ini, menyerupai Islam. Sama, ada kubahnya tempat ibadahnya. Sama pakai kopiah, sampai pakai imamah, pakai jubah, semuanya sama. Nah, yang membedakan dia adalah dia tidak percaya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, terus di sini ada agama lagi, Zoroaster. ya? Apa? Ada enggak? Ada enggak? Coba kalian lihat dari angkatan pertama sampai angkatan sekarang di TMI, ada enggak kita menggunakan ini? Ada kan? Penyembah api ya Ustaz? Iya. Penyembah Bayangkan, saya dulu protes. Kok kalian memilih apa nih? Apa sih? Nama angkatan, nama Ya, masalah. nama angkatan itu kok yang ini gitu. Mereka ternyata nggak paham. Ternyata ini ada namanya. Nah, kemudian di atas ini, di atas Islam itu ada lahir namanya Ahmad. Saya bilang sama santri saya punya 2 santri di sini, kelas 6 ini. Saya bilang sama dia, coba kalian angkat karya ilmiah kalian itu, angkat judul Ahmadiyah atau Syiah, kan lebih nyaman. Belum pernah dikupas di pondok ini, gitu loh. Agama Ahmadiyah dengan agama Syiah itu belum pernah dikupas di pondok ini. Coba kalau seandainya bisa, saya bilang, karya ilmiah kalian itu kelas 6, pilih itu. Ternyata tidak juga mampu. Udah saya kasih materi-materi pun tidak bisa ngeloba. Ya, jadi Ahmadiyah itu berkembang pesat sekarang. Ahmadiyah berkembang pesat dengan apa? Hanya seorang pemain bulu tangkis bisa mengembangkan agama Ahmadiyah. Siapa nama Tuhannya? Nama nabinya siapa? Nama Nabi Ahmadiyah. Ahmad Bulan Mirjan. Ya, dia adalah seorang pemain bulu tangkis. Masa bisa dipercaya? Kalau Nabi kita jelas lahirnya di apa? Tanah apa? Tanah Arab, gersang. Terus tidak pandai membaca, tidak pandai menulis, jelas. Nah, ini pemain bulu tangkis gitu loh. Dijadikan nabi. Kan luar biasa. Ya, pemain bulu tangkis. Jadi katanya konon dia dapat wahyu itu dari dia main bulu tangkis. Kalau dia ngambil sebelah kanan, katanya malaikat Jibril itu ngasih dia wahyu, itu lawan kamu nanti akan nyemes itu sebelah kanan. Oh. Maka dia sebelah kanan. Kiri kalau itu. Atas. Nabinya atlet ya Ustaz? Ya, nabinya atlet. Banyak di Kalimantan Barat tuh banyak pengikut dia gitu loh. Makanya mungkin kesempatan ini nanti saya akan membahas lebih banyak di Kalimantan. Strategi dakwah di Kalimantan Barat lebih banyak saya bahas. Kenapa? Karena di Kalimantan Barat itu Kristen terbesar di seluruh Indonesia. Dan dakwah di Kalimantan Barat itu tidak gampang, tidak mudah kita dakwah di Pulau Madura, tidak mudah kita berdakwah di Pulau Jawa Timur, tidak mudah kita sesusah kita berdakwah di Jawa Barat dan sekitarnya. Kalimantan Barat itu susah. Dakwahnya taruhan tuh nyawa. Taruhannya nyawa. Dayak misalnya? Ya, Dayak. Ya, orang-orang Dayak. Taruhannya nyawa. Yang dari Kalimantan Barat berapa orang? Hanya 2 aja. Hah? Berapa? 5 orang. Kalimantan Barat 5 orang.
Kalau nanti pulang ke Kalimantan Barat 5 orang nggak jadi pendakwah, luar biasa. Orang berdakwah itu pasti jatahnya surga yang pertama kali dia dapat. Maka sebaik-baiknya kita ini santri-santri ini lebih baik milih jadi seorang pendakwah, enak, hidup tentram, nyaman, surga di depan mata, depan mata. Ya, bahasa Kalimantan itu mata. Ya, jadi mata. Jadi itu. Jadi pendakwah itu lebih nyaman, enak. Dan jadi pendakwah itu tidak perlu duit untuk bisa terbang ke Singapura, bisa terbang ke Hong Kong, bisa terbang di Amerika, bisa terbang di Australia, bisa terbang di Thailand, bisa terbang di beberapa negara. Nggak perlu ada uang kalau jadi pendai itu. Dan saya merasakan itu. Beberapa negara sudah saya masukin, diundang saya untuk ceramah. Pak Ustadz, gimana bisa ceramah di luar negeri? Kalau di Amerika gimana Ustadz? Ya saya sekolahnya itu di Al-Amin. Masa di Al-Amin gak bisa bahasa Inggris? Terlalu. Tepuk tangan dulu untuk calon alumni Al-Amin. Ya, anak-anakku semuanya, saya ini masuk tahun 99 di Pondok Pesantren Al-Amin. Keluar 2002. Ya, keluar 2002. Saya keluar dari Pondok Pesantren. Itu kalau beliau masih hidup, Kiai Tijani itu pengennya saya itu nikah dengan anak sini dan harus jadi pengasuh di sini. Tapi karena saya bilang, Pak Kiai saya itu pengen sekali sekolah lebih tinggi lagi. Saya tidak ada berniat untuk nikah. Kan namanya orang Madura kan, tamat TMI pengennya langsung nikah. Nah saya lain, saya pengen berpendidikan tinggi. Kenapa? Saya masuk sini belum Islam, anak-anak semuanya. Saya masuk dulu di Al-Amin, saya telah masuk baru hidayah itu datang. Setelah saya menggali ilmu agama itu, baru saya masuk agama Islam, saya dapat di pondok ini. Datang saya itu belum. Makanya setiap hari Jumat saya bikin mading itu selalu mading yang berkaitan dengan Bible. Saya bawa Bible di pondok dulu. Gak ada yang tahu. Saya bawa Injil di pondok. Yang tahu hanya kiai saja kalau saya Kristen. Apa syarat saya bisa masuk Al-Amin dulu? Kata kiai bilang, kamu boleh masuk pondok sini dengan catatan kamu harus ikut sholat. Iya kiai. Kamu harus ngaji, belajar ngaji ya. Iya Pak Kiai. Padahal saya memang udah bisa ngaji. Karena orang Kristen itu misi, mereka harus wajib bisa ngaji. Pastor pendeta wajib bisa ngaji. Kenapa? Untuk memutarbalikkan Al-Quran agar orang yang beragama Islam itu percaya dengan ayat-ayat yang mereka sampaikan. Untuk meyakinkan orang Islam itu dia keluarkan ayat-ayat yang berkaitan dengan agama mereka. Ayat-ayat Al-Quran itu. Contoh, di dalam surat Al-Maidah, tidak akan pernah kamu mencium bau surga kalau kamu tidak percaya dengan Zabur, Taurat, Injil. Ujungnya apa? Al-Quran. Al-Quran dipotong. Kalau kita yang tidak paham dengan agama Islam, tidak tahu arti ayat Al-Quran, apalagi nggak pernah ngaji, ya percayalah hal itu. Dipotong ayat Al-Quran. Kemudian ada lagi dalam Al-Ikhlas, Anas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kalau kita mengatakan mereka trinitas, bahkan orang Kristen bilang orang Islam itu juga trinitas, Tuhannya itu juga 3. Apa itu? Tuhan manusia, sesembahan manusia, apalagi terakhir Raja manusia, malikin nas. 3. Kalau kita tidak punya modal untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka, kita sendiri yang masuk Kristen. Kenapa mereka
pintar. Retorika mereka itu mantap, bagus, tersusun, terstruktur retorika kita. Kita di sini gimana? Saya mau tanya, muhadharah hadir terus nggak? Kalau sampai ada nggak hadir muhadharah ini luar biasa. Ya, muhadharah itu mengajarkan kita untuk berretorika. Makanya orang-orang Kristen retorikanya bagus, mantap retorikanya. Makanya pada saat saya masuk sini, saya memeluk agama Islam, yang pertama kali saya buka apa? Klub Association of Alim. Jadi klub retorika Al-Amin Perguruan Semarang Madura. Klub retorika yang pertama kali saya bikin di sini. Dulu namanya Alim. Kemudian setelah Alim ada namanya Ifra. Ifra itu mau menyaingi Alim. Tetapi alhamdulillah karena langsung dibina oleh Kiai Idris, Alim itu tumbuh pesat. Sampai saya nggak ada pun 2010 itu ternyata Alim itu masih ada 2010 itu. Sementara Ifra sudah tidak ada. Sekarang menjadi ROC. Itu cikal bakalnya dari Alim dulu itu. Digantilah ROC itu. Dulu Alim itu orang yang masuk Alim itu ada persyaratannya. Dia harus bisa 3 pidato 3 bahasa. Bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia. Kalau nggak bisa itu nggak kami terima. Yang bisa masuk situ harus 3. Maka setiap muhadharah kita itu selalu menggunakan 3 bahasa. Saya orang yang mendirikannya. Nah itu saya tepuk tangan. Subhanallah. Retorika, gaya bicara. Sangat sekali retorika itu dipentingkan anak-anak. Saya contohkan lagi. Abang sepupu saya abang ipar saya itu seluruh kitab itu paham. Kenapa? Dia mondok di pondok pesantren Maimun Jubir itu 21 tahun. Di sana kan Salafi, kitab tok. Tapi dia nggak bisa bahasa Indonesia, bahasa Jawa terus. Kalau kitab itu melontok di otaknya, diterjemah apapun dia bisa menerjemahkan kitab apa saja, sama dengan Gus Baha ini. Dia seangkatan. Jadi dia bisa semuanya. Tapi disuruh ngomong bahasa Indonesia, nggak tahu, nggak pandai. Gagap-gagap dia ngomong bahasa Indonesia. Nah ini apa? Menandakan bahwa dia tahu agama tapi retorika tidak dikuasai. Seharusnya harus menguasai retorika, baru agama. Makanya melakukan segala sesuatu itu harus dengan ilmu. Dapat ilmu maka dia akan selamat. Ada di dalam hadis Bukhari Muslim itu mengatakan orang yang tidak berilmu itu orang yang sesat, menuju jalan yang sesat. Makanya harus punya ilmu. Mau sholat punya ilmu, ya kalau mau mandi punya ilmu mah, mau makan punya ilmu mah, punya ilmunya, baru kita menjadi orang selamat. Nih peta dakwah Indonesia. Dari sekian banyak penduduk Indonesia, kalau dulu itu zamannya Roma Irama 135 juta penduduk Indonesia. Tetet. Tuh, saya nyanyi ya di mana? Saya masih ingat, saya dulu itu suka nyanyi setiap jam istirahat itu di pohon beringin itu. Apa depan Ar-Rahman. Sampai masih ada ya? Iya, pohon itu. Dulu kan masih kecil. Di setiap istirahat kami itu main musik, begendang terus sampai pokoknya ya kerja kayak gitu. Sekarang penduduk Indonesia itu sudah 273,87 jiwa. Islamnya nih bedanya di mana? 73 dibalik. Islam terbesar di Indonesia. Masa bisa dikocar kacir sama orang Kristen yang jumlahnya sangat sedikit sekali. Kita terbesar, bisa dikocar kacir. Kenapa? Ya karena yang dari pondok nih takut gitu loh, nggak ada modal, nggak punya benteng.
Seharusnya dari pondok ini harus punya benteng, banyak membaca, banyak punya ilmu, mengerti. Apalagi yang sampaikan Irine itu. Maaf, Irine pendeta, saya kader pastor. Pastor nggak boleh nikah, pendeta boleh nikah. Bayaran terbesar pastor, tertinggi pastor, pendeta bayarnya rendah. Ya, jadi seperti itu. Nah, Kristen 20. Kenapa Kristen sekarang jadi besar dibandingkan Katolik? Padahal Katolik itu lebih lama agamanya dibandingkan Kristen. Kenapa? Kristen ini gencar dia melakukan kegiatan itu gencar. Kristenisasi itu gencar dia lakukan. Sampai-sampai sekarang itu di ayat-ayat Injil itu dia tambah. Kalau pergi ke gereja pakai kopiah, pakai sorban laki-lakinya ya, pakai kopiah, pakai sorban, pakai sarung biar perlu. Perempuan pakai kerudung. Saking dia mau menyamakan Islam supaya banyak orang yang ikut agama Kristen. Orang-orang Islam itu supaya banyak ikut agama Kristen karena sama menutup aurat. Mereka melakukan hal yang bermacam kelicikan yang dilakukan oleh mereka. Ada lagi ayat Injil dimusabakohkan. Kalau kita ada namanya musabakoh tilawatil Quran, dia melakukan musabakoh tilawatil Injil dengan Arab gitu loh, fasih, lagunya bagus. Bagaimana cara kalian membedakan kalau dia udah mengucapkan pakai bahasa Arab juga, udah pakai kopiah lagi, pakai kerudung lagi, mengucapkan musabakohnya sama dengan musabakoh tilawatil Quran, sama, merdu. Nanti saya anukan. Ini karena singkat-singkat. Saya ada jadwal lagi. Saya punya jadwal masih. Saya dari hari Senin di Madura, itu ngisi di Sampang. Kemarin masih ngisi Sampang. Kemudian hari ini saya dipinta karena ditelepon. Ustadz, ada waktu enggak? Karena Kiai tahu, terus kepala sekolah Pak Ustadz Hamzah juga tahu saya ada jadwal di Madura, minta waktu 1 hari. Saya bilang ada, kalau mau. Tapi harus sempat-sempatkan. Iya. Akhirnya saya bilang oke, hari Rabu. Tapi malam, sorenya saya harus berangkat lagi ke Sampang. Karena jam 7 saya udah ditunggu. Karena mau diarak. Pakai apa nih? Caravana. Mau diarak saya itu. Karena jarang ada Ustadz Dayak gitu. Bukan lagi jarang ada, memang nggak ada Ustadz Dayak. Baru satu-satunya Ustadz Dayak di Indonesia. Luar. Dan Tuhanmu. Di dalam surah Maidah ini berkaitan dengan surat di dalam surat Injil. Nih, Lukas 4 ayat 8. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dialah sajalah engkau berbakti. Sama enggak dengan surah Maidah? Sama enggak? Ya, ada maksudnya sama, ada kebersamaan ya. Bahasa. Jadi di dalam Al-Quran disuruh menyembah Allah, jangan sembah Yesus. Yesus berkata, jangan sembah aku utusan Tuhanmu. Aku kepada Allah. Nah, kenapa sekarang kok jadi berubah gitu? Bukan menyembah kepada Allah, menyembah kepada Yesus Kristus. Tahun kemudian, kalau bersamaan dengan ini, dia lahir, Paulus lahir dengan Isa Masih, itu masih 500 tahun. Dari mana dia bisa tahu ajaran Yesus yang sebenarnya? Jadi rahim saja belum saja. Belum lahir. Belum lahir, udah laga-laga. Bergaya dia mau jadi bergaya. Nah, nih perjanjian baru itu kitabnya 27 buah. Perjanjian lama itu kitabnya 39 buah. Kita berapa buah? Satu saja. Makanya kita itu bisa menghafal Al-Quran itu. Karena hanya satu dan tidak akan pernah berubah. Sampai kapan? Sampai kiamat. Ya kalau kiamat karena berubah Al-Quran. Karena Allah mengatakan tanda-tanda kiamat itu nanti itu banyak Al-Quran itu sudah tidak sesuai. Sudah tidak sama lagi.
sudah banyak perubahan, maka itu tandanya dunia akan kiamat. Salah satu kemarin apa? Surat Al-Maidah ayat 51. Ini penyebabnya nih. Ya. Surat Maryam itu dirubah menjadi ayat Bible. Matius tadi itu. Matius 6 ayat 14 dijadikan seperti ini. Nah, jadi jadi kalau dia ngadakan acara-acara itu ada seperti kita juga. Kalau kita ngadakan acara biasanya susunan acara kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Kan, ada kan? Nah, dia juga seperti ini sekarang. Jadi dibuat sedemikian mungkin supaya memang kayak Islam gitu. Supaya seperti Islam. Ini lagi nih. Rasanya kalau saya ke sana tuh saya colok dia nih. Masa pakai kerudung? Ya, viral ini. Lagi viral. Ternyata setelah kita konfirmasikan bahwa dia ini, yang ini Islam, yang ini Kristen. Nah, karena dia dalam agama, dalam negara, undang-undang negara Republik Indonesia itu kalau nikah itu harus mengikuti satu agama saja, nggak boleh dua-duanya. Secara Islam nikah, secara Kristen nikah. Jadi nggak boleh, harus ikuti salah satu. Jadi perempuan ini kalah, ikutlah nikah secara Kristen. Nah, ini apa? Kelompok hunter, Ustaz. Kelompok hunter, Ustaz. Jadi ini nih orang-orang Kristen disuruh pakai kopiah, disuruh pakai kerudung. Jadi seolah-olah itu orang Islam masuk gereja. Padahal bukan. Habis ya. Ya, sebentar lagi ya, saya harus pulang. Harus ke Sampang. Saya lewatin ini. Oke. Ya, insya Allah nanti kalau memang sedikit, kalau 1 jam itu sedikit. Nah, ini yang paling penting anak-anak semuanya strategi dakwah pada non muslim.